Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan ceramah Tarawih, dan kepada saya diberi tema atau judul perniagaan dengan Allah. Jemaah yang sama berbahagia, hidup di atas dunia ini sering memang digambarkan sebagai atau diibaratkan sebagai perniagaan, karena ada di antara manusia yang hidup di atas dunia ini beruntung, al-muflihun. Ada juga di antara orang yang hidup di atas dunia ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khasirun, orang yang merugi. Secara tegas dalam Al-Quran ada 3 bentuk perniagaan yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bentuk memberikan jasa pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikembalikan dengan pengembalian yang berlipat ganda. Tapi ini bukan riba, karena tidak ada unsur riba di dalamnya. Yang riba kalau diperjanjikan sebelumnya, bahwa kalau kamu meminjamkan kepada saya 1.000, saya mengembalikan 1.200, maka yang 200-nya itu adalah bagian dari riba. Al-Quran menegaskan, man thalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudaifahu lahu ajran karima. Barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pinjaman yang baik, maka Allah akan membalasnya berlipat ganda dan memberikan ujrah, imbalan yang sangat menggembirakan, sangat mulia. Pinjaman kepada Allah sering dikaitkan dengan infak-infak, sedekah-sedekah, atau pemberian yang kita berikan kepada siapapun juga, atau dibelanjakan untuk apapun juga yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya diperlukan dana mobilisasi untuk membangun masjid, membangun sarana pendidikan,
dan lain-lain sebagainya. Lalu ditawarkan, siapa yang ingin memberi pinjaman kepada Allah dengan memberikan donasi, bantuan dan sebagainya. Allah pasti mengembalikan berlipat ganda. Bahkan dalam ayat lain disebutkan dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Alladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha. Perumpamaan orang yang membelanjakan, meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menanam satu butir biji tanaman, lalu dia tumbuh menghasilkan 7 tangkai atau 7 tunas, dan tiap-tiap tunas menghasilkan 100 butir. Dan Allah kuasa untuk melipat gandakan hingga berganda tak terhingga. Yang kedua, bentuk perniagaan yang ditunjukkan Allah dalam Al-Quran ialah tawaran untuk ganjarannya atau alat pembayarannya ialah pembebasan dari siksaan api neraka. Pada prinsipnya kita semua manusia ini berdosa, bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena ada perintah-perintahnya yang kita tidak laksanakan, ada larangan-larangannya yang kita langgar, ataukah ibarat seorang hamba dengan tuannya, ada ketidakpuasan tuannya kepada hambanya, lalu tuannya bisa menghukum hambanya. Tapi Allah kemudian menawarkan, hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Apakah kamu mau saya tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang kalau itu kamu lakukan, Allah akan membebaskan kamu dari segala macam siksaan. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sungguh-sungguh beriman, dan tentu kesungguhannya dibuktikan dengan mengimplementasikan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, kemudian kamu bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan menggunakan harta yang sesungguhnya harta itu adalah
hartanya Allah juga yang dititipkan kepada kita, tapi kemudian dikembalikan kepada Allah dengan menyerahkan, memberikan kepada siapa yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, atau digunakan sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan jiwa ragamu kamu disuruh berdiri, ruku dan sujud, lalu kamu patuh kepadanya dengan sungguh-sungguh karena mengharap bahwa kamu akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Dalam bentuk perniagaan ini, seperti kita ketahui bahwa yang namanya berniaga atau berjual beli itu ada barang yang diserahkan dan ada sesuatu yang dijadikan alat tukarnya. Nah, maka ketika kita menyerahkan keimanan, menyerahkan kesungguhan melalui harta dan jiwa raga kita, nah kemudian Allah membayarnya dengan bayaran tebusan, pembebasan dari siksa api neraka. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Selain balasan di akhirat, pasti ada balasan lagi di dunia ini sebagai alat pembelinya Allah. Nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan yang dianugerahkan Allah kepada kita selama di atas dunia ini. Karena itu, gembirakanlah mereka yang melakukan perniagaan dengan Allah itu dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bersungguh-sungguh mengorbankan harta bendanya dan jiwa raganya, tenaganya, pikirannya, dan segala sesuatu yang dimilikinya. Bentuk perniagaan yang ketiga yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna aw yuqtalun. Ini seolah-olah bahwa orang yang beriman itu hanya diakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia telah melakukan bentuk perniagaan seperti ini, yakni menjual jiwa raganya dan menjual segala sesuatu yang dimilikinya, harta dan segala sesuatu yang dimilikinya diserahkan kepada Allah. Adatnya menjual, kalau kita menyerahkan sesuatu barang lalu kita menerima harga atau penjualan dari barang yang kita jual, maka pemilikan barang beralih sepenuhnya dari kita kepada orang yang membeli. Maka apapun yang dikehendaki oleh pembeli terhadap barang itu, kita sebagai penjual tidak boleh lagi mencampurinya. Apapun maunya, itulah yang jadi. Nah, bagi orang yang beriman, karena sudah dibeli oleh Allah jiwa raga dan harta segala sesuatu yang dimilikinya,
Maka di dalam Al-Quran kita temukan bahwa orang yang beriman itu kalau ada sesuatu ketentuan dari Allah, ada sesuatu perintah dari Allah dan Rasulnya, dia hanya berkata sami'na wa ata'na. Karena jiwa raganya sudah bukan miliknya lagi, miliknya Allah. Harta bendanya sudah miliknya Allah karena Allah sudah membelinya. Hanya saja alat pembelinya bi anna lahumul jannah. Jannah itu belum tampak sekarang, belum ada sekarang. Karena itu disebut jannah. Ya kata ahli bahasa, kalau jin dan nun itu artinya sesuatu yang belum tampak. Nah, maka jin disebut jin karena dia tidak terlihat. Nah, surga juga disebut jannah karena dia belum kita lihat sekarang ini. Nah, itulah alat pembelinya Allah, jaminan bahwa siapa saja yang sudah menjual dirinya, harta dan segala miliknya kepada Allah, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Bagi kita umat Islam, sebagai orang yang beriman, tentu sami'na wa ata'na tadi. Maka ketika Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman, karena jiwa ragamu itu saya sudah beli dengan surga, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Kata orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Karena yang akan berlapar-lapar itu sudah bukan milikku, miliknya Allah. Kamu rukukkan, sujudkan tubuhmu itu, jasmanimu itu, dan hati nuranimu hubungkan kepada Allah dengan zikrullah. Karena kita sudah menjual kepada Allah, maka terserah kepada Allah. Mau apa tubuh ini? Karena Allah yang perintahkan, dia sudah beli, dan pembelinya adalah surga. Sami'na wa ata'na. Harta kekayaan kita yang cukup senisab, Allah tentukan, wajibkan, berikan kepada 8 asnaf, lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Maka bagi yang punya harta, sami'na wa ata'na, kami siap menyerahkan karena harta ini bukan milikku lagi, sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pembelinya adalah surga. Bukan hanya yang tampak, yang tidak tampak pun. Misalnya ilmumu, jabatanmu, pengaruhmu, wahai orang yang mukmin, itu juga sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jabatanmu, kedudukanmu gunakan sesuai yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau memutus perkara, wahai hakim yang beriman, putuslah berdasarkan keadilan seadil-adilnya. Kalau kamu disuruh berlaku jujur, berlaku jujurlah. Jangan curang, wahai kamu yang beriman, karena apapun yang kamu miliki, kamu sudah jual kepada Allah, dan Allah telah membelinya. Maka terserah kepada Allah. Inilah orang yang muslim, berserah diri,
kepada Allah sepenuhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Ya. Jadi harus ada sikap mental yang bahwa kalau Allah menghendaki apapun juga, bahkan jiwa raga pun, kematian pun diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi ketika ada perintah berperang, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kamu berperang, tapi itu pasti kamu berat, tidak suka, tapi karena orang yang beriman sudah menjual jiwa raganya kepada Allah, maka meskipun kematian di depannya, bahkan dia bergembira menghadapi kematian itu karena sudah pasti bahwa dia akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Jannatul Naim. Inilah yang diharapkan dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Orang takwa itu orang yang beriman kepada Allah, kemudian siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesiapannya dengan penuh kehati-hatian. Al-wiqayah. Dia seolah-olah berjalan di tengah-tengah juri, takut sekali kalau sampai melanggar karena akan dibalas dengan siksa oleh Allah, sehingga dia berusaha untuk mematuhi karena dia berharap untuk diberikan balasan yang baik berupa keberuntungan. Inilah orang mukmin di dunia ini, dan inilah yang orang-orang yang hakiki beruntung hidup di atas dunia ini. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang nanti di akhirat terbebas dari siksa neraka kemudian masuk ke dalam surga, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Maka jangan ada yang tersilau, tergiur dengan kemewahan-kemewahan dunia ini, kalau itu akan membawa kita masuk ke dalam neraka dan tidak terbebas atau tidak berhak masuk ke dalam surga. Biarlah di dunia ini kita benar-benar patuh kepada Allah, bersiksa-siksa, menyiksa diri, jiwa dan raga, menderita karena itu dituntut kesabaran, keuletan. Penting di akhirat kita terbebas dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, memenuhi harapan panitia. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.